Klaim negara besar dan kekuatan Asia lama sedang dilobi untuk join NIFC. Jepang, Korsel, Australia dan China siap bergabung. FAM, jangan remehkan kami. Presiden JFA Jepang, jujur tawaran mereka gak masuk akal. Narasi ini makin panas, makin liar, dan jujur aja, makin jauh dari logika sepak bola normal. Setelah sebelumnya FAM dengan penuh percaya diri menyatakan siap keluar dari AFC dan membentuk federasi tandingan bernama NAFC, sekarang mereka mulai memainkan kartu yang jauh lebih besar. Klaim bahwa negara-negara raksasa Asia sedang mereka lobi untuk ikut bergabung. Jepang, Korea Selatan, Australia, bahkan China disebut-sebut masuk radar. Sebuah pernyataan yang kalau didengar sekilas terdengar ambisius, tapi kalau dipikir lebih dalam, justru memunculkan lebih banyak tanda tanya daripada keyakinan. Karena mari kita jujur, ini bukan sekadar soal membentuk organisasi baru. Ini soal mengguncangkan seluruh ekosistem sepak bola Asia yang sudah puluhan tahun dibangun di bawah AFC. Jepang dengan sistem liga profesionalnya yang rapi, Korea Selatan dengan struktur pembinaan pemain yang disiplin, Australia yang sudah mapan sejak pindah dari OFC ke AFC, dan China dengan kekuatan finansialnya, semua itu bukan entitas yang bisa dengan mudah ditarik hanya dengan proposal atau janji kosong. Mereka punya kepentingan, punya stabilitas, dan yang paling penting, punya posisi kuat di dalam AFC saat ini. Disinilah mulai terlihat kontras yang cukup tajam. Di satu sisi, FAM mencoba membangun narasi bahwa mereka sedang menciptakan kekuatan baru di Asia, sebuah alternatif dari AFC yang dianggap tidak adil atau merugikan mereka. Tapi di sisi lain, pernyataan dari Presiden JFA justru mematahkan narasi itu dengan sangat dingin, bahwa tawaran tersebut tidak masuk akal. Kalimat yang sederhana tapi dampaknya besar. Karena itu bukan sekadar penolakan, itu sinyal bahwa apa yang sedang dibangun FAM belum punya fondasi yang cukup kuat untuk dianggap serius oleh negara besar. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, ini bukan cuma soal siapa bergabung atau tidak. Ini soal kredibilitas. Dalam dunia sepak bola internasional, kredibilitas adalah segalanya. Ketika sebuah federasi ingin membuat kompetisi baru, konfederasi baru, atau sistem baru, hal pertama yang dilihat bukanlah janji, tapi rekam jejak, stabilitas, dan dukungan nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah NAFC sudah punya itu? Atau ini masih sebatas ide besar yang belum matang? Karena kalau kita lihat pola yang terjadi, narasi FAM cenderung bergerak sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Dari protes hasil pertandingan, ancaman keluar dari AFC, hingga sekarang mengklaim sudah melobi negara-negara besar. Semuanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Padahal dalam realitasnya, perubahan struktur sepak bola seperti ini biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun, negosiasi panjang, dan dukungan yang benar-benar solid dari berbagai pihak. Di sisi lain, reaksi publik juga mulai terbelah. Ada yang melihat ini sebagai langkah berani, bahwa akhirnya ada FAM yang berani menantang dominasi AFC. Tapi tidak sedikit juga yang menganggap ini sebagai langkah nekat yang justru bisa merugikan Malaysia sendiri. Karena keluar dari AFC bukan keputusan kecil. Itu berarti kehilangan akses ke kompetisi resmi seperti Piala Asia, Liga Champions Asia, dan berbagai turnamen lainnya yang selama ini menjadi panggung utama bagi negara-negara Asia. Dan di tengah semua ini, muncul satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah benar Jepang, Korea Selatan, Australia, dan China benar-benar sedang dilobi secara serius? Atau ini hanya bagian dari strategi komunikasi untuk membangun persepsi bahwa NAFC punya daya tarik besar? Karena kalau kita lihat respon dari JFA saja, sudah cukup jelas. Jepang bukan hanya menolak, tapi juga secara implisit mempertanyakan rasionalitas dari tawaran tersebut. Dan Jepang bukan negara kecil, mereka adalah salah satu kekuatan terbesar di Asia, bahkan di dunia. Kalau Jepang saja tidak melihat nilai dalam proposal ini, maka akan sangat sulit bagi negara lain untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang layak dipertimbangkan. Belum lagi faktor FIFA. Kita tidak bisa mengabaikan peran FIFA dalam semua ini. Setiap konfederasi harus berada di bawah pengakuan FIFA.
Tanpa itu, semua kompetisi yang diadakan tidak akan diakui secara resmi. Pemain yang bermain di dalamnya bisa kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia. Klub-klub bisa kehilangan exposure internasional. Dan ini bukan resiko kecil. Ini resiko besar yang bisa mempengaruhi karir pemain, nilai komersial, dan masa depan sepak bola di negara tersebut. Jadi ketika FAM mengatakan jangan remehkan kami, itu sebenarnya adalah pernyataan yang penuh tekanan. Karena di satu sisi mereka ingin menunjukkan kekuatan, tapi di sisi lain mereka juga sedang menghadapi realitas bahwa dunia sepak bola tidak bergerak hanya berdasarkan keinginan satu pihak. Ini adalah ekosistem yang kompleks dengan banyak kepentingan, banyak aktor, dan banyak konsekuensi. Dan mungkin yang paling menarik dari semua ini adalah bagaimana narasi ini berkembang. Dari awalnya hanya soal protes dan kekecewaan, sekarang berubah menjadi ambisi untuk membangun sistem baru. Tapi dalam prosesnya, semakin banyak pihak yang mulai angkat bicara, dan tidak semuanya mendukung. Bahkan bisa dibilang semakin besar klaim yang dibuat, semakin besar pula skeptisisme yang muncul. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ini bukan lagi sekadar konflik antara Malaysia dan AFC. Ini sudah menjadi cerita tentang ambisi, tentang batas realitas, dan tentang bagaimana sebuah federasi mencoba mengubah peta kekuatan di Asia, meskipun mungkin tanpa dukungan yang cukup kuat. Dan ke depan yang paling menentukan bukanlah apa yang dikatakan di media, tapi apa yang benar-benar terjadi di balik layar. Apakah benar ada negara besar yang siap bergabung? Apakah ada pertemuan resmi, kesepakatan konkret, atau hanya sekadar komunikasi awal yang dibesar-besarkan? Karena dalam dunia sepak bola modern, klaim tanpa bukti tidak akan bertahan lama. Satu hal yang pasti, langkah FAM ini sudah berhasil menarik perhatian. Semua mata sekarang tertuju pada mereka. Tapi perhatian saja tidak cukup. Mereka butuh legitimasi, butuh dukungan nyata, dan yang paling penting mereka butuh membuktikan bahwa NAFC bukan hanya mimpi besar, tapi proyek yang benar-benar bisa berdiri. Kalau tidak, maka semua ini akan berakhir bukan sebagai revolusi, tapi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Asia. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah langkah Malaysia ini memang jadi langkah yang boleh dicoba? Mengingat 1 tahun lalu, Indonesia juga gencar diberitakan akan keluar AFC dan join dengan New AFC baru. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.